Di sebuah rumah tua yang terpencil dan terletak di tengah hutan yang lebat, tinggallah seorang wanita bernama Dani Times. Siang itu Dani terlihat sedang menyicil merenovasi sedikit demi sedikit rumah mirip kastil yang dia beli bersama suaminya dan baru saja mereka tempati. Entah untuk apa tujuannya, Dani juga memasang sebuah kamera yang ada di ruang tamu kosong rumah itu yang menghadap ke sebuah tenda kecil. Sambil leyeh-leyeh, Dani kemudian menelepon sang suami yang bernama Ted Times. Ted sendiri merupakan seorang dokter yang bertugas di sebuah rumah sakit jiwa kota setempat. Dani ingin agar Ted Times mengundang adiknya yang bernama Darcy untuk datang makan malam bersamanya esok hari. Malam harinya saat Dani keluar rumah untuk mencari ponselnya di mobil, dia kelupaan menutup pintu rumahnya. Dia sempat curiga ada suatu gerakan yang dia dengar. Tak terlalu berpikir negatif dan tak menemukan ponselnya, Dani akhirnya kembali masuk ke rumah. Namun dia kembali mendengar ada aktivitas di luar rumahnya. Dani memberanikan diri untuk memeriksa melalui lubang kecil yang ada di pintu dan ternyata di sana sudah berdiri seorang pria memakai jaket. Pria berambut panjang itu mengaku bernama Olin Bole. Dia memperingatkan Dani agar berhati-hati karena dia sempat melihat ada orang yang menyusup masuk ke rumah saat Dani keluar dan lupa menutup pintunya. Dani menyadari bahwa pria itu adalah mantan pasien sang suami. Dia sangat ketakutan dan tak percaya dengan apa yang dikatakan Olin. Tapi di satu sisi, pria itu tampak benar-benar khawatir akan keselamatannya dan dia menawarkan diri untuk kembali ke kota untuk menelepon polisi karena mereka berdua tidak mempunyai telepon. Akan tetapi, tak lama setelah itu Dani terlihat percaya dengan apa yang dinyatakan Olin sehingga dia pun membuka pintu dan film auditi sesungguhnya barulah dimulai. Di rumah sakit jiwa, seorang pasien bernama Declan Barrett yang tengah melukis mendengar kegaduhan yang terjadi di depan kamarnya. Pria itu pun memberanikan diri untuk melihat apa yang terjadi. Entah apa yang dia lihat, Declan sangat ketakutan dan dia kembali masuk ke dalam kamarnya dan dia bersembunyi di bawah bangsal. Pintu kamarnya juga sempat dibuka yang tak berapa lama kemudian keadaan kembali normal. Setelah dirasa aman, pria itu keluar dari kamarnya lagi untuk memastikan apa yang tadi dia lihat. Ternyata, dia mendapati penghuni kamar yang ada di depan kamarnya persis telah tewas secara mengenaskan. Penghuni kamar itu yang tak lain adalah Olin Bole, pria yang memperingatkan Dani di awal cerita. Declan juga menyimpan pecahan mata kaca Olin yang dia ambil dari genangan darah. Setahun kemudian, Ted Times datang ke toko adiknya Dani, yaitu Darcy. Darcy yang merupakan saudara kembarnya Dani, bekerja di sebuah toko barang antik yang sebelumnya dimiliki oleh sang ibu. Dani juga mengalami kebutaan setelah dia menderita kanker otak. Dia bilang pada Ted bahwa semua benda di tokonya itu terkutuk. Tetapi itu tidaklah benar. Namun Dani memang menyimpan koleksi benda-benda aneh yang berhantu di bagian belakang tokonya agar tidak diketahui publik. Di situ Darcy menunjukkan sebuah benda antik berbentuk bel resepsionis hotel yang baru saja dia dapat. Dia bilang, benda itu bisa memanggil hantu pelayan hotel yang kejam dan katanya juga telah memakan 2 orang korban gara-gara membunyikan bel tersebut. Sebagai seorang dokter, jelas Ted tidak mempercayai apa yang dicelotehkan adik iparnya itu. Kedatangan Ted sebenarnya bukan untuk membeli barang jualan Darcy, tetapi dia ingin memberikan sebuah sapu tangan milik Declan Barrett yang telah meninggal minggu lalu, di mana di dalamnya ada mata kaca milik Olin Bole. Ternyata dari situ juga diketahui bahwa Dani telah tewas karena dibunuh 1 tahun yang lalu. Yang membuat Darcy terkejut, rupanya Ted juga sudah memiliki seorang kekasih baru yang bernama Yana. Sebelum Ted pergi, Darcy meminta agar mereka bisa makan malam bersama di rumah Ted. Ted pun mengiyakan dalam waktu 1-2 minggu lagi karena rumahnya masih direnovasi. Siang itu,
Di hadapan foto-fotonya bersama Dani, hanya dengan menyentuh mata kaca Olin, Darcy langsung bisa melacak siapa yang telah membunuh Dani. Ya, setelah kehilangan penglihatannya, kemampuan psikis Darcy mulai terlihat. Dan saat dia menyentuh suatu benda, dia memang bisa melihat sebagian besar kisah hidup pemilik sebelumnya. Di dalam penerawangannya, Darcy melihat sosok Olin Bole dan juga sesosok manusia bertopeng memakai jubah berwarna hitam. Melihat hal itu, Darcy langsung menuju ruangan rahasia miliknya dan tersungkur di hadapan sebuah peti kayu. Beberapa hari kemudian, Yana, kekasih barunya Ted Timus, menunjukkan kamera milik Dani yang berisi foto-foto kenangan mereka. Bukan hanya itu, dengan kamera itu, Yana juga berhasil mengabadikan sosok aneh yang sangat mirip dengan wajah Dani yang dia ambil beberapa hari yang lalu. Tetapi Ted Timus tak percaya kalau itu adalah sosok mendiang sang istri. Yana juga menceritakan bahwa dia pernah melihat arwah Dani di lantai atas meskipun hanya sekejap. Lagi-lagi, Ted Timus menganggap itu hanyalah hal konyol yang pernah dia dengar. Yang membuat Ted kaget, rupanya Darcy telah mengirimkan peti kayu miliknya ke rumahnya. Dan pagi itu, tiba-tiba Darcy juga sudah berada di halaman rumah Ted. Dia pun langsung diperkenalkan dengan Yana yang merupakan seorang sales farmasi di sebuah rumah sakit tempat Ted bekerja. Namun sayangnya, Ted dan Yana waktu itu akan pergi beraktivitas sehingga Darcy diminta untuk kembali pulang saja. Tetapi Darcy menolak dan ingin menginap saja di sana. Awalnya Ted sempat ingin menolak karena khawatir jika terjadi apa-apa dengan melihat keadaan Darcy sekarang. Karena Darcy memaksa, akhirnya Ted membiarkannya dia tinggal di sana. Setelah itu Darcy membuka peti kayu miliknya yang ternyata berisi sebuah manekin kayu seukuran manusia. Katanya itu adalah barang pemberian dari sang ibu dan kini dia ingin memberikannya pada Ted. Singkat cerita, Ted Timus pun meninggalkan Darcy di rumahnya dengan meminta Yana agar menemaninya. Sesampainya di rumah sakit, Ted melihat berkas milik Declan Barrett di mana di sana terdapat lukisan-lukisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satunya lukisan berupa wajah dengan mulut yang menganga. Sementara itu, Yana berniat meninggalkan Darcy di rumah seorang diri, tetapi kunci mobilnya mendadak menghilang. Dia sudah berusaha mencarinya kemana-mana, namun dia tak berhasil menemukannya. Akhirnya, Yana terpaksa menginap di rumah Ted bersama Darcy. Darcy dan Yana terlibat dalam percakapan yang panjang dan menegangkan. Yana menjelaskan awal mula dia bertemu dengan Ted, di mana dia adalah seorang sales senior di perusahaan farmasi dan sering bertemu dengan Ted di rumah sakit. Sedangkan Darcy, dia bercerita panjang lebar bahwa dirinya memiliki kemampuan yang tak dimiliki oleh orang lain. Dia bisa mengetahui sebagian besar kisah hidup seseorang hanya dengan menyentuh benda milik orang tersebut, meskipun pemilik barang itu sudah tiada. Tentu saja, Yana menganggap itu hanyalah omong kosong belaka. Di situ juga terkuak oleh penglihatan Darcy bahwa Olin Bole bukanlah pembunuh kakaknya. Karena memang di awal cerita, Olin Bole hanya memperingatkan Dani agar berhati-hati. Olin Bole sampai rela untuk kembali ke kota demi menghubungi polisi. Tetapi sepembergian Olin, sosok lain benar-benar telah menyusup ke rumah Dani. Mendengar aktivitas mencurigakan, waktu itu Dani kemudian menyiapkan sebuah palu untuk melindungi diri. Namun sayangnya dia malah meletakkan kembali palu itu di atas meja dan dia malah bersembunyi di dalam tenda. Dia memeriksa gambar di kamera pribadinya dan betapa terkejutnya Dani pada salah satu gambar berdirilah seseorang bertopeng di samping tendanya. Wanita itu semakin cemas dan ketakutan. Waktu dia membuka tendanya, sosok itu benar-benar muncul di hadapan wajahnya. Dalam sekejap, Dani akhirnya tewas bersimbah darah di dalam tenda berwarna kuning itu. Sementara itu, pembunuh tersebut hanya duduk di hadapan tenda sambil melihat mayat Dani. Berdasarkan cerita dari Darcy, Olin Bole pernah dipenjara karena telah membunuh sang ibu. Itu pun bukan tanpa sebab. Ibunya yang kejam dengan teganya telah membuat mata kanan Olin buta dan mau merusak mata satunya lagi. Yana pun dibuat bingung kenapa hanya Darcy yang tahu tentang hal itu. Setelah itu, Yana menelepon Ted mengabarkan
bahwa dia telah diberitahu Darcy dari penerawangannya bahwa sebenarnya yang membunuh Danny bukanlah Olin, melainkan rekan kerja Ted sendiri yang bernama Ivan. Jelas Ted tidak percaya dan menganggap Darcy tidak waras. Yana sendiri dibuat ketakutan, apalagi kunci mobilnya juga masih belum ketemu. Jadi dia tidak bisa kemana-mana dan terpaksa harus tinggal bersama Darcy yang sudah tertidur duluan di sofa. Yana juga ketakutan ketika dia melihat manekin itu mendongak ke atas dan menatap dirinya secara tidak dapat dijelaskan. Yana yang terkaget-kaget kemudian menjatuhkan ponselnya dari tangga dan membuatnya hancur. Saat dia memeriksa manekin itu lagi, ternyata itu hanya halusinasinya saja. Yana lalu nekat memeriksa manekin itu. Dia menemukan beberapa benda aneh di dalam lubang di kepalanya, termasuk foto-foto Danny dan Darcy, seikat rambut, gigi, dan sebotol darah. Dia terkejut mendengar teriakan Darcy yang sekarang sudah benar-benar terbangun, menyuruhnya dengan suara keras untuk mengembalikan semua benda-benda itu ke dalam kepala manekin. Them all back. Now. Yana pun melakukannya dan dengan sebelnya dia melewati Darcy untuk pergi ke kamar tidur. Kemudian Darcy duduk berhadapan dengan manekinnya di kegelapan. Dia melakukan gerakan seperti sedang melakukan sebuah ritual. Sementara Yana di dalam kamar, dia kembali memeriksa kamera milik Danny. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan video sosok menyeramkan yang sangat mirip dengan wajah Danny yang membuat Yana terperanjat. Yana yang ketakutan kemudian keluar dari kamarnya dan terdengar suara kaki yang berlari-lari. Dengan memegang sebuah pisau, Yana mencoba membangunkan Darcy yang tertidur, namun sayangnya percuma. Secara mendadak, Yana dikagetkan dengan suara benturan yang berasal dari peti kayu penyimpan manekin milik Darcy. Dia nekat membuka peti itu dan ternyata kunci mobilnya berada di sana. Yana akhirnya berhasil melarikan diri dari rumah menyeramkan itu. Beberapa saat kemudian, Ted kembali ke rumah dan mendapati Darcy sendirian di lantai atas. Di sana Darcy mengungkapkan kepada Ted bahwa ia tahu Darcy bertanggung jawab atas pembunuhan Danny. Darcy mengungkapkan bahwa sebenarnya dia sendiri yang telah membunuh Olin untuk membalas dendam atas kematian Danny. Tetapi setelah melakukan pembacaan psikometrik pada kacamata Olin, ia menemukan bahwa Olin sebenarnya tidak bersalah. Sebaliknya, Ted Times lah yang mengatur pembunuhan istrinya dengan meminta bantuan Ivan, seorang petugas yang kasar di rumah sakit jiwa. Waktu itu Olin mendengar pembicaraan antara Ted dan Ivan mengenai rencana untuk membunuh Danny. Setelah ia berencana akan keluar dari rumah sakit, Olin tiba di rumah Ted malam itu untuk memperingatkan Danny. Ted membantah tuduhan Darcy dan kembali menuduh Darcy mengalami delusi yang dikaitkan dengan tumor otak yang awalnya menyebabkan Darcy buta. Untuk membuktikannya, ia meletakkan ponselnya di tangga dan memberitahu Darcy bahwa ia akan bertemu dengan pengacara yang memimpin kasus tersebut dan meminta pengacara tersebut meneleponnya untuk menjelaskan bukti-bukti. Ted Times lalu kembali ke rumah sakit dan menelepon ponselnya. Darcy yang tidak menyadari bahwa Ted telah melepas penutup pintu jebakan di lantai dekat tempat ia meninggalkan ponsel, dia pergi untuk mengambilnya dan jatuh ke lantai bawah. Darcy akhirnya mengalami luka yang sangat serius. Ted kemudian memerintahkan Ivan agar mengunjungi rumahnya untuk memastikan nasib Darcy. Tetapi kemudian Ivan dibuntuti dan dianiaya oleh manekin kayu yang dikendalikan dan dihidupkan secara supranatural oleh Darcy sebelum ia meninggal karena lukanya yang parah. Beberapa waktu kemudian, setelah selamat dari serangan itu, Ivan dirawat di rumah sakit jiwa oleh Ted. Ivan menceritakan bahwa dia sudah dianiaya oleh patung kayu yang bisa hidup layaknya manusia. Tapi Ted Times masih tetap tak percaya dengan tahayul itu. Ted Times juga tahu bahwa Ivan sempat meminta perawat untuk dipanggilkan pendeta tanpa sepengetahuannya. Dia ingin membuat pengakuan atas dosa-dosa yang telah dia lakukan selama ini.
Untuk memastikan bahwa Ivan tidak mengakui pembunuhan Dani, Ted membebaskan seorang kanibal yang kejam di rumah sakit yang kemudian membunuh Ivan dengan brutal. Ted kemudian kembali ke rumah pedesaannya setelah bertugas di rumah sakit, di mana ia sekarang tinggal sendirian karena Yana memutuskan hubungan mereka. Yana terganggu oleh sikap acuh tak acuh Ted bahwa Dani dan Darcy meninggal di rumah itu. Di depan pintu, Ted menemukan sebuah kotak kecil yang dikirim dari toko barang-barang aneh milik Darcy. Di dalamnya terdapat sebuah bel resepsionis yang sebelumnya ditunjukkan Darcy kepadanya, yang menurut Darcy dihantui oleh hantu seorang pelayan hotel yang meninggal di sebuah hotel setempat. Diduga bahwa membunyikan bel itu akan memanggil hantu yang penuh dengan dendam, dan ia akan membunuh siapapun yang berani melakukannya. Ted dengan keberaniannya membunyikan bel tersebut dan sejenak mengamati sekelilingnya tanpa ada tanda-tanda roh. Ketika Ted Times mulai rileks, ia tidak menyadari bahwa ada roh pelayan hotel yang berdiri di belakangnya. Dan film menegangkan yang berjudul Oddity ini pun berakhir.